Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pembelajar semuanya. Alhamdulillah kita sudah menginjak pada pertemuan yang keempat ini ya. Di pertemuan yang keempat ini kita coba berbagi wawasan dan tentu menjadi bahan pemantik diskusi buat Anda sekalian. Materi atau topik yang akan kita ulas yaitu tentang SPMP pada pendidikan anak usia dini. SPMP itu sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, tentu ini adalah berbicara tentang penjaminan mutu sesuai dengan nama mata kuliah kita, tapi memiliki sistem yang jelas. Jadi yang namanya penjaminan mutu enggak kemudian tidak punya landasan sistem, tapi harus punya landasan sistem. Nah, sebelum kita dilanjutkan pada topik inti yang akan kita sajikan, seperti biasa, mudah-mudahan untuk mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu ini, marilah kita sama-sama buka perkuliahan kita dengan ucapan basmalah. Semoga limpahan keberkahan dan kepahaman kita terhadap ilmu pengetahuan dapat diperoleh. Baiklah, kita mulai melanjutkan diskusi kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa tampil di layar materi kita. Nah, ini SPMP, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada anak usia dini. Nah, kenapa sistem penjaminan mutu pendidikan itu penting? Ini dalam rangka menjalankan amanat kebijakan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, di mana dalam poin pasal di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu ada kalimat khusus tentang desentralisasi. Nah, dalam kalimat khusus desentralisasi ini menjadikan semua aspek pendidikan itu terotonomi, ya, terotonomikan. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan itu bergantung pada sumber daya manusia yang ada di dalam daerahnya masing-masing. Terlebih secara khusus, otonomi pendidikan itu akan lebih mengarah pada satuan pendidikan, jadi ya, akan lebih mengarah pada aspek satuan pendidikan. Nah, pada satuan pendidikan ini maka dituntut keterampilan dalam mengemas proses-proses layanan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan yang disebut dengan pembahasan minggu kemarin yaitu MBS, manajemen berbasis sekolah. Sumber daya pendidikan di daerah sangat bervariasi tergantung pada kondisi dan situasi daerah masing-masing. Maka kalau Anda hari ini sedang mengajar di TK, di PAUD, di RA, di Kober dan seterusnya, tentu punya situasi dan kondisi yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain. Nah, perbedaan itulah yang kemudian menjadi keunikan yang harus dikembangkan. Karena ini didasarkan pada salah satu landasan peraturan ataupun kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah yang mendorong menjaminnya daya kreativitas lembaga pendidikan dalam mendorong ilmu penyelenggaraan pendidikan. Kemudian berikutnya, otonomi pendidikan di daerah pada pelaksanaannya tergantung pada kebijakan bupati selaku pimpinan daerah ataupun wali kota, yang dalam beberapa kasus kurang menekankan kepada mutu. Jadi bupati ini sebagai pelaksana saja amanat undang-undang di daerah. Selebihnya yang berani mengambil resiko untuk menjamin mutu pendidikan itu berjalan dengan baik, yang luar biasa, itu tetap ada di sekolah. Maka sekolah itu harus betul-betul meningkatkan mutu. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan. Nah, secara garis besar, pendidikan kita ini tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat. Dan oleh karena itu, penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama dari ketiga unsur tersebut. Jadi bukan masing-masing, semuanya terlibat dalam proses perwujudan pengembangan pendidikan yang bermutu.
Nah, ini dasar hukumnya banyak, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga mutu pendidikan kita. Sebagai contoh, kita ingin mengkaji tentang Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penilaian mutu pendidikan kita. Ya, nah ini ada pembaruan kebijakan sebetulnya. Nah, sebelum itu kita lihat nih, per bab dari kebijakan itu. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Ya, harus dibukalah Anda punya peraturannya. Nah, ini bab 1-nya tentang apa, bab 2. Nah, dalam bab 2-nya itu penjaminan mutu pendidikan informal. Informal itu siapa sih? Seperti PKBM gitu ya. Nah, kalau PAUD itu maksudnya pendidikan formal apa informal? Itu harus disinggung di sini. Nah, pendidikan formal dan non formal juga ada di sini. Dibaca peraturan pemerintah itu, Permendikbud itu. Ya. Nah, ini jadi bagian-bagian dalam peraturan itu. Nah, istilah yang sering muncul dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, nah, itu adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu sebagai perangkat tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Kedua, penjaminan mutu pendidikan. Jadi yang dimaksud penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara, satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Jadi penjaminan mutu pendidikan itu adalah kegiatan sistemik dan terpadu. Sistemik itu apa? Sistemik itu runut, teratur. Terpadu itu apa? Terintegrasi. Jadi tidak terpisah antara satu lembaga dengan lembaga yang lain punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan pendidikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, antara pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat itu punya tanggung jawab bersama. Harus terpadu. Nah, itu kalau dalam aspek tanggung jawabnya. Dalam aspek penyelenggaraan manajemennya, ya, manajemen keuangannya, manajemen kurikulum, manajemen sarpas, dan seterusnya itu pun harus terpadu. Jadi yang dimaksud dengan sistem penjaminan mutu pendidikan adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional yang fungsi utamanya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Gitu. Nah, di dalam sistem penjaminan mutu pendidikan ada yang disebut dengan standar pelayanan minimal. Di standar pelayanan minimal ini, pendidikan harus menyediakan satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan program pendidikan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 38 tahun 2007. Ya, harus ada standar pelayanan minimal, nggak boleh tidak. Itu pasti ada yang disebut dengan dalam kerangka akreditasi pasti ada itu standar pelayanan minimum itu apa. Nah, satuan pendidikan itu apa definisinya? Kelompok pelayanan pendidikan yaitu sekolah, pendidikan formal, ya, maupun pendidikan non formal dan pendidikan informal. Nah, standar nasional pendidikan itu tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2005. Itu masih berlaku ya. Nah, dalam kerangka sistematik itu, proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tercermin dalam gambar ini. Jadi kalau kita lihat, ini ada 3 ikon dalam standar nasional pendidikan. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan itu harus didasarkan pada pengkajian mutu pendidikan melalui pengumpulan data. Jadi arahannya ke bawah. Kemudian kedua, dari hasil pengumpulan data itu kemudian dianalisis dan dilakukan pelaporan mutu pendidikan. Dan itu harus disesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Setelah dianalisis dan dilaporkan, maka nanti menjadi bahan evaluasi adanya peningkatan mutu pendidikan, apakah sudah sesuai atau belum dengan standar nasional pendidikan. Itu maksudnya dari gambar ini ya.
Nah, siklus dalam proses penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan itu tercermin dalam 8 standar nasional pendidikan dan isu-isu lokal ataupun local wisdom yang ada di masing-masing daerah. Jadi bagaimana 8 standar nasional pendidikan itu bisa beradaptasi menyesuaikan dengan isu-isu lokal yang berkembang, kurikulum lokal yang berkembang, ataupun keadaan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Mulai dari apa? Perencanaan dan implementasi program, rancangan dan penjaminan mutu, pengembangan atau pemilihan instrumen pengelolaan data, pengumpulan dan pencatatan data, verifikasi, laporan temuan, identifikasi, pengembangan dan implementasi program peningkatan mutu, sampai pada monitoring dan kajian hasil pelaksanaan program peningkatan. Jadi ke-9 siklus ini itu lahir dari adanya 8 standar nasional pendidikan dalam proses implementasi di lapangan. Nah, dalam SPMP, standar penjaminan mutu pendidikan, strategi pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara evaluasi diri sekolah ataupun evadir, ya, evaluasi diri. Nah, nanti kita akan praktek bagaimana cara menyusun evadir, kerangka-kerangka evadir itu apa saja. Mulai nanti kita akan mengkaji tentang analisa SWOT-nya bagaimana dan seterusnya. Kemudian ada target sesuai kebutuhan, jadi ada semacam prospek. Gitu. Kemudian monitoring sekolah oleh kabupaten, jelas tentu ada. Pengumpulan padati tahunan, program akreditasi sekolah oleh provinsi, sampai pada sertifikasi guru dan pemutahiran data yang ada di masing-masing sekolah. Nah, alur data dalam penjaminan dan analisa mutu SPMP. Nah, standar nasional, ini kerangkanya ya. Kerangkanya standar nasional berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan, pihak kabupaten ataupun kota itu di masing-masing wilayahnya memiliki sekolah yang berhak mengajukan akreditasi kepada tingkat atasnya, yaitu BSNP. Ada kalau di perguruan tinggi ada ban PT, kalau di sekolah ada ban SM, ya, sekolah madrasah. Nah, inilah mekanisme bagaimana alur data penjaminan dan analisa mutu sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, tentu tujuan penjaminan mutu pendidikan banyak. Tapi jika dirangkum, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana diciptakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Apa saja itu? Ya, SPMP itu mencakup diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan begitu. Tujuan lain misalkan terbangunnya budaya mutu pendidikan, pembagian tugas dan tanggung jawab, ditetapkannya secara nasional acuan mutu, terpetakannya secara nasional mutu pendidikan, terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan. Itu harapan-harapan kita. Nah, selanjutnya, paradigma penjaminan mutu itu harus dibuat sedemikian rupa. Ya, ada pendidikan untuk semua. Pembelajaran sepanjang hayat paradigmanya. Dan pendidikan untuk perkembangan. Jadi akses pelayanan pendidikan kita tidak tertutup, tidak terhenti pada satu titik, dan bahkan mungkin perlu untuk dikembangkan. Nah, ini paradigma yang harus dijaga dalam proses penjaminan mutu. Karena kenapa? Dalam prinsip penjaminan mutu pendidikan itu ada yang dinamakan sistem keberlanjutan, sustainable. Ya, jadi tidak hanya terhenti pada satu masa saja, satu zaman saja, satu waktu saja, tapi harus berlaku sepanjang masa. Kemudian berikutnya terencana dan sistematis. Nah, ini penting. Seperti yang tadi disinggung dalam beberapa pertemuan ke belakang, saya sampaikan tentang bagaimana pembelajaran itu sebagai usaha sadar dan terencana pendidikannya. Ya. Kemudian berikutnya prinsip ketiga adalah menghormati otonomi di setiap satuan pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Jadi perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah lain harus dihormati, toleransinya harus ada.
memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin. Jadi kalau ada anak yang nggak sekolah ke pendidikan formal ataupun non formal, maka harus ada pembelajaran yang berbasis informal yang didukung dengan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Nah, sebetulnya SPMP itu merupakan sistem yang terbuka, yang terus disempurnakan dan berkelanjutan. Jadi masih bisa dievaluasi. Nah, lantas apa cakupan mutu pendidikan? Meningkatnya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa mencakup sekurang-kurangnya dari aspek mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti, dan kepribadian. Kompetensi intelektual, gitu ya, adaptasi terhadap tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, kreativitas dan inovasi, peserta didik atau lembaga, tingkat kemandirian itu penting, kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan lingkungan. Nah, ini cakupan mutu pendidikan. Nah, itu tercermin di dalam standar nasional pendidikan dan itu harus ada. Nah, di dalam penyelenggaraan satuan program pendidikan itu haruslah di manage dengan baik oleh tiap-tiap lembaga di daerah. Karena ini bersifat otonomi daerah. Baik itu satuan pendidikannya, pemerintah kabupaten kotanya, provinsi, pemerintah pusat, sampai pada kementerian-kementerian dan presiden itu sendiri. Nah, peran penjaminan mutu itu penting. Penyelenggaraan satuan ataupun program pendidikan mensupervisi itu artinya menilai, mengawasi, gitu ya. Kemudian memberi fasilitasi saran, arahan, dan bimbingan kepada satuan program pendidikan. Nah, itu peran penjaminan mutu. Penjaminan mutu informal, penjaminan mutu pendidikan informal dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, maupun kelembagaan. Jadi penjaminan mutu informal ini itu dilakukan oleh masyarakat yang mengontrol keberadaan sekolah. Tentu harus secara termanage. Maka di dalam sekolah wajib adanya komite sekolah. Sebagai apa? Sebagai penjaminan mutu informal. Kalau penjaminan mutu formalnya apa? Ya, ban SM kalau di sekolah, ban PAUD gitu, anak-anak usia dini. Nah, sebenarnya kita berbangga hati ketika adanya undang-undang tentang otonomi daerah itu, peraturan otonomi daerah itu, ruang lingkup pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta khususnya itu kan lebih mengkerucut, hanya persoalan PAUD dan Dikda saja. Karena persoalan PAUD dan Dikda saja, maka itu akan memberikan keleluasaan buat pemerintah dalam mengelola pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, peran pemerintah dalam penjaminan mutu informal itu wajib mendirikan perpustakaan, kemudahan pendirian, pengoperasian perpustakaan, kemudahan akses sumber belajar, pemberian subsidi penghargaan kepada penulis buku, pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat, pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat, kemudian layanan ujian kesetaraan. Jadi nggak boleh pemerintah lebih perhatian pada pendidikan yang sifatnya formal semata. Pendidikan itu kan ada pendidikan formal, informal, dan non formal harus diperhatikan juga oleh pemerintah dalam rangka menjamin mutu. Gitu. Nah, tingkatan acuan mutu itu ada 3. Ada sistem penjaminan mutu, ada standar nasional pendidikan, ada standar mutu pendidikan di atas SNP. Jadi yang mengontrol, mengawasi adanya standar nasional pendidikan. Gitu. Standar mutu pendidikan di atas SNP itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tentang standar nasional pendidikan berupa standar mutu yang berbasis keunggulan lokal. Nah, itu wajib. Maka kalau misalkan ada PAUD yang berada di daerah kebun salak, maka ciptakan pembelajaran yang mengarah pada aspek perkebunan dalam rangka mendorong itu. Kalau ada sekolah yang kemudian hari ini berada di wilayah tempat wisata, maka arahkan model pembelajaran kurikulumnya ke wilayah itu. Kemudian kalau ada sekolah yang berbasis pada daerah yang perdagangan, maka pastikan keunggulan lokal itu kurikulum dan tersajikan dalam model pembelajaran yang mengarah ke sana. Dan itu kelebihan dari standar mutu di atas SMP. Gitu ya. Sistem penjaminan mutu berlaku untuk satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah dan baik kota maupun provinsi. Nah, ini secara hierarkis penetapan SPM dan SMP itu oleh menteri, ya.
Kemudian berikutnya, nah ini kaitan antara standar nasional pendidikan, standar manajemen pendidikan, mutu pendidikan di atas SNP, rencana strategis dan rencana tahunan. Nah, nanti akan kita urut tentang EPADIR ataupun EDS, evaluasi diri sekolah. Itu cara menyusunnya bagaimana, dan itu harus ada korelasinya. Seperti nampak pada gambar, SNP dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis Satuan Pendidikan. Jadi harus ada program. Renstra harus ada. Pemenuhan standar mutu pendidikan di atas SNP harus jelas. Renstra menetapkan target yang terukur, capaian mutu secara tahunan juga harus jelas. Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab. Nah, ini penjaminan kegiatan mutu ini banyak ya. Di SPM, SMP, pos SMP, pemenuhan pos, penyusunan kurikulum, sumber daya sampai regulasi. Nah, pengukuran ketercapaian standar mutu acuan dilakukan melalui 1. Audit kinerja, akreditasi, sertifikasi lainnya. Nah, yang 3 ini sering kita lakukan di sekolah. Nah, tanggung jawab Menteri terhadap penjaminan mutu pendidikan melalui regulasi sudah ditetapkan, maka wajib dilaksanakan dalam bentuk standar penjaminan mutu, kemudian terumuskan dalam standar nasional pendidikan, maka koordinasi penjaminan mutu pendidikan dalam Renstra Kemendikbud itu harus dievaluasi sebagai pelaksanaan dari adanya implementasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pemetaan standar penjaminan mutu dan standar nasional pendidikan. Nah, di Balitbang Kemendikbud itu membagi lembaga urusan satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah, kabupaten kota, dan pemerintah provinsi. Nah, dalam urusan penyelenggaraan itu misalkan PAUD dan Dikdas. Nah, itu berbicara tentang LPMP, P2PNFI, BPPNFI, Departemen Agama, Kementerian Agama lain, itu diatur dalam bagaimana pengontrolan standar penjaminan mutu dan nasional pendidikan. Ya, nah ini kalau kita lihat di sekolah kan ada istilah penilaian akreditasi ya. Nah, ada diagram hubungan antara standar penjaminan mutu dengan standar nasional pendidikan dan akreditasi. Jadi yang di samping kiri kita ini ada akreditasi dengan grade A, B, C tidak terakreditasi ataupun TT, ini sangat fatal ya. Jadi kalau misalkan grade penilaian akreditasi yang layak bagus ataupun standar bagus itu dimulai dari C, B, A tertinggi nilainya. Kalau TT tidak terakreditasi berarti belum memenuhi standar nasional pendidikan. Jadi standar penjaminan mutunya nih ada garis hitam SPM di sini ini sebagai pemisah bahwa yang tidak terakreditasi itu belum memenuhi standar penjaminan mutu. Nah kalau C, B, A itu berarti sudah masuk ke wilayah standar nasional pendidikan bahkan standar internasional. Gitu. Nah, tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penjaminan mutu pendidikan itu dibuat melalui regulasi supervisi baik melalui pendidikan formal, melalui LPMP maupun pendidikan non formal melalui P2PNF, gitu ya. Nah, Dewan Pertimbangan yang salah satunya yang mengontrol adalah Dewan Pendidikan. Kalau di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Kalau dalam tingkat satuan pendidikan ada komite sekolah, ada BAN SM, BAN PNF. Nah, sebagai pengontrol akreditasi pendidikan formal dan non formal. Nah, tanggung jawab pemerintah tentu dalam hal ini harus bersinergi dengan pemerintah lembaga lain yang harus mendukung terjalinnya komunikasi yang baik dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan di Indonesia. Begitu ya. Saya pikir ini semua sudah disampaikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita merekomendasikan seluruh sistem penjaminan mutu pendidikan ini itu korelasi kata kuncinya adalah mengandung unsur antara standar penjaminan mutu SPM itu punya korelasi hubungan dengan standar nasional pendidikan dalam rangka dievaluasi melalui akreditasi. Jadi siapkan itu. Kalau kita mau menjadikan sekolah lembaga kita yang memiliki wawasan berbasis standar nasional pendidikan, jadi harus punya standar penjaminan mutu. Standar penjaminan mutunya apa? Itu tadi memperhatikan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Agar apa? Agar kita ketika diakreditasi
apakah sekolah kita layak masuk pada standar nasional pendidikan dan di atas standar penjaminan mutu, maka itulah konsekuensi logis ketika kita ingin memajukan dunia pendidikan dalam aspek penjaminan mutu. Nah, selebihnya akan diperdalam dalam materi TQM, Total Quality Management, tentang proses sistem penjaminan mutu berbasis Total Quality Management. Begitu. Terima kasih yang dapat disampaikan dalam perkuliahan kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita sama-sama tutup dengan sapaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.